Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya tidak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus mengabarkan semangat, terus memberikan doa. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan yang tidak kalah menarik, ya, ini saya mau membahas tentang cuplikan dari pidatonya Presiden Jokowi di sidang MPR tanggal 16 Agustus tadi pagi. Yang menarik, saya menyuplik sedikit tentang rendahnya keluhuran budi, sopan santun, tata krama, atau apa istilahnya seperti itu, mental moral yang makin hilang di era demokrasi. Jadi Pak Jokowi dalam pidatonya curhat lah sebagai seorang individu. Saya kira itu curhat karena dikritik, dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Nah, ada yang bilang Jokodok, Habib Rizik ini yang ngomong. Ada yang bilang bajingan, itu yang ngomong Rocky Gerung, Rahma Sarita. Ya, negeri ini negeri bajingan, dipimpin oleh para bajingan. Gitu. Belum kalimat-kalimat yang lain, goblok, dungu, ya,
tidak bisa apa-apa, pelongo-pelongo dan lain sebagainya lah, curhatan dirinya seperti itu yang Pak Jokowi selama ini diamkan, tidak digubris. Padahal kalau ini kan kalau jadiin perkara hukum, ini delik aduan yang kalau Pak Jokowi mau mengadu aja ke polisi, maka orang-orang yang menghinanya atau memakinya seperti itu bisa diciduk, dipenjarakan. Tapi Pak Jokowi memilih diam selama ini, dan kali ini curhat, tapi hanya sebatas curhat. Bagi Pak Jokowi yang seperti itu dianggapnya sebagai sampah demokrasi. Saya sepakat kalau itu dijadikan sampah demokrasi yang ya di mana-mana yang namanya sampah itu pasti ada. Kalau sampah itu nggak ada malah nggak bagus. Ya, cuman sampah ini kan harus dibuang masalahnya. Kalau yang bisa didaur ulang ya dimanfaatkan. Mungkin kritik-kritik yang bagus, yang membangun itu yang dipakai. Tapi cacian, makian, hoak dan lain sebagainya yang merendahkan kebun binatang semua keluar, saya kira ya ini dianggap aja sampah. Ya, Pak Jokowi menganggap sebagai sampah demokrasi, sampah kemajuan zaman. Sekarang itu di era medsos, semua orang bisa ngomong. Coba dulu waktu saya kecil, itu Pak RT di kampung atau Pak Lurah di kampung ya nggak bakal berani dan nggak bakal bisa mengkritik menteri, mengkritik presiden, ya. Mengkritik bupatinya aja nggak berani. Tapi sekarang coba ya, Pak RT atau kita manusia biasa, warga masyarakat biasa yang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba bisa menjadi tukang kritiknya presiden, tukang kritiknya menteri, profesor, doktor, kita sikat semua untuk kita kritik. Padahal kita ini siapa? Kita ini belum berbuat apa-apa untuk negeri ini, tapi sudah bisa mengkritik. Inilah era medsos yang membuat kita harus pintar, harus pandai bernarasi dengan narasi-narasi yang semestinya memang harus menjaga etika, menjaga kesopanan. Demokrasi yang kita anut mestinya demokrasi Pancasila, demokrasi yang bertanggung jawab, bukan seperti sekarang yang reformasinya menurut saya sudah kebablasan. Makanya kalau Ketua MPR ingin amandemen undang-undang, saya kira mungkin sebagian perlu dikembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Karena kebablasan sudah demokrasinya, ya. Semua orang udah bicara, tapi seolah-olah nilai-nilai luhur, sopan santun, tata krama, budi pekerti ini tidak kita anut. Kita seperti di negara liberal, negara Eropa atau negara mana saja yang entah berantah. Sekarang kita bisa ngomong, bisa caci maki presiden, bisa caci maki menteri, kita caci maki siapa saja, semua orang bisa memaki, memarahi. Ya, ini seperti kita ini tidak punya bekal yang namanya budaya ketimuran, tidak punya bekal yang namanya akhlak. Padahal kita kadang yang ngeritik, yang memaki itu orang-orang presiden. Misalnya dibilang Pak Jokowi itu Fir'aun, itu yang ngomong Pak Cak Nun. Ya, saya sangat hormat dengan Pak Cak Nun Yogyakarta, ya, Muhammad Ainun Najib. Tapi tiba-tiba dia ngomong Jokowi Fir'aun. Jokowi ya nggak marah juga, ya didiamkan. Bahkan ketika beliau sakit di rumah sakit Cak Nun, Pak Jokowi datang membesuk, nonton, datang. Inilah cacian makian seperti itu dibalas dengan kunjungan nengok ketika Cak Nun sakit. Saya kira Pak Jokowi sangat
sangat luhur akhlaknya, sangat budi pekerti, ngerti banget. Nah, Rocky Gerung yang bilang Jokowi bajingan, presiden bajingan, atau Pak Rahmat Sarita yang ngomong negeri ini negeri dipimpin oleh para bajingan, ya. Pak Habib Rizik ngomong Jokowi itu cokodok, dan masih banyak lagi lah. Itu semua orang masuk penjara karena itu, karena omongannya. Tidak ada. Pak Jokowi tidak mengadukan, hanya menerimanya. Tapi di saat yang bersama Pak Jokowi merenung, apa begini berbangsa dan bernegara? Sudah berdemokrasi dengan ala bebas, ya, sudah menghilangkan tata krama, kesopanan budaya, ya, sampah-sampah demokrasi, sampah-sampah budaya yang seperti ini. Kenapa orang-orang berpendidikan justru yang memakai? Kalaupun kritik, sampaikanlah saya kira dengan cara yang santun. Ada forumnya, ada caranya, tidak dengan memaki, tidak dengan marah-marah, tapi cara yang santun mestinya punya, karena orang-orang ini kan orang pendidikan. Itu saya kira yang paling menarik mengenai cuplikan pidato Pak Jokowi ini adalah tentang sampah budaya, sampah demokrasi. Yang ini akan menghambat kemajuan. Tapi penting ada yang seperti itu memang. Makanya Pak Jokowi tidak melaporkannya, tapi hanya membiarkannya. Tapi kita netizen atau mungkin para pecinta Presiden Jokowi itu yang tidak terima karena pemimpinnya dimaki-maki, dihardik, direndahkan seperti itu. Nah, tapi ya lagi-lagi sekali lagi bahwa yang seperti itu kan memang secara demokrasi boleh, kecuali menghina pribadinya. Nah, tapi lagi-lagi ini kan delik aduan. Kalau Pak Jokowinya tidak mengadu, ya tidak bisa dijadikan sebagai perkara pidana, makanya tidak dihukum di penjara. Tapi perenungan kita bersama adalah manusia-manusia yang ngomong seperti itu kan akhirnya jadi sampah demokrasi, ya, sampah budaya. Nah, apakah perlu yang seperti itu? Ya, saya bilang ya sampah itu perlu, karena semua rumah tangga kita juga menghasilkan sampah, tubuh ini juga menghasilkan sampah. Kalau sampah ini tidak ada, malah saya kira tidak bagus di dalam gambaran besar negeri ini, pembangunan negeri ini. Sampah itu tetap diperlukan, cuman harus sampah yang bisa didaur ulang, bukan sampah yang memang tidak diperlukan. Yang seperti itu, yang kehilangan nalar budi akal sehat, ya kita buang aja. Ya, itulah saudaraku. Jadi pidato kenegaraan Pak Jokowi, curhatnya Pak Jokowi di acara itu, saya kira perlu kita renungkan bersama untuk mengevaluasi agar kita berbudaya sesuai budaya ketimuran kita, sesuai nilai-nilai moral agama dan ketimuran kita yang dianut, sehingga tidak kebablasan. Silakan sampaikan kritik, tapi kritiklah yang sopan, kritiklah yang semestinya mengkritik. Kasar boleh, tegas boleh, tapi tidak menghina. Nah, itulah yang saya kira. Hitunglah kira-kira sampah itu sampah yang, jadilah sampah yang bisa didaur ulang, paling tidak bisa bermanfaat, bukan sampah yang memang harus dibuang. Ya, itu yang akhirnya kan nggak produktif. Kita menghabiskan waktu, energi, sumber daya manusia, ya, menghabiskan segala hal untuk yang tidak produktif. Nah, yang seperti itulah yang saya kira tidak bagus.
Oke, kira-kira itu saudaraku tanggapan saya sedikit tentang pidato Pak Jokowi di tanggal 16 Agustus 2023 yang disampaikan di depan sidang MPR. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.